Siap semua mulai. Sudah semua mulai. Finish. Mulai. 1, 2, 3. Haleluya, shalom, shalom. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dimanapun saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan berada di dalam tempat tinggal, di dalam rumah saudara, mari pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, karena Dia Allah yang hidup bagi kita semua, Allah yang memberikan kemenangan bagi kita semua. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, meskipun saudara berada di rumah saudara, saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Haleluya. Berikan salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada hari ini, semua karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua karena kasih
Engkau sungguh mengasihi kami dengan kematian-Mu Tuhan, dengan kebangkitan-Mu saat ini Bapa. Kami percaya pengharapan kami tidak sia-sia, karena kami menyembah bukan Allah yang mati, tapi benar-benar Allah yang hidup, mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Yesus, Engkau pimpin akan ibadah kami saat ini. Hamba-hambamu yang melayani pada saat ini, worship leader, song leader, singers, pemain musik, hamba firman-Mu, kubungkus mereka dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya mampu menghantar kami masuk di dalam hadirat. Kami benar-benar merasakan sukacita damai sejahtera. Ada pujian penyembahan terjadi di tempat ini, sehingga benar-benar kemenangan menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum lebih lagi kami melangkah jauh Bapa, kami mohon pemberian daripada Engkau. Ampuni setiap salah dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu Bapa, baik dengan sengaja tidak sengaja. Engkau ampuni kami. Saat ini Tuhan kami mau berdamai dengan Engkau. Ya terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala yang Engkau beri buat kami. Ya kami tolak setiap kerjaan roh jahat, mantra si roh kuat yang coba-coba mengganggu, mendakwa, mengintimidasi kami. Kami bersatu, kami berdoa, kami bersatu hati.
Kami tolong pandangan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemagaran Tuhan melingkupi akan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, apa firman-Mu kami tetap serahkan ke dalam tangan. Biarlah urapan Kau berikan buatnya Tuhan. Otoritas di bawah Allah adalah hidupnya. Mampu berkata-kata bukan kehendaknya, tapi biar hikmat daripada Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman dikuatkan, dimampukan, orang mesti naik untuk kami dapat menjalani hari-hari pemberian. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur dan bersukacita. Kami percaya di tempat ini, ya Rama-Rama Sikinai, melalui tempat ini, ya Rama-Rama Sikinai, ada suara-suara kemenangan terjadi, sehingga transfer Rama Sikinai mengalir buat jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sementara mengikuti akan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan akan terjadi buat kami. Ada kebangkitan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus lewat ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan kami berdoa. Kami bukakan ibadah raya kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara sudah sangat rindu untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pada saat itu, pada pagi-pagi hari murid-murid Yesus datang ke kubur Yesus, dan begitu mereka datang, mereka melihat batu yang menutup kubur Yesus sudah terguling. Haleluya. Dan saya percaya apapun batu yang sedang menutup dalam keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini, hari ini sudah terguling. Kenapa? Karena Yesus hidup. Yesus hidup bagi saudara dan saya. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Dialah yang baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagimu. Amin. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan sama-sama. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi.
pujian hormat hanya bagi Dia, pemilik kehidupan saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya dan jemaat Tuhan hidup cuma karena percaya kepada Tuhan. Hidup saya dan saudara ditentukan oleh perkataan Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang
firman singkapkan isi hati baik kami ya Tuhan. Urapi umat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Biar jamahan kuasa-Mu terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasai pikiran tubuh jiwa roh. Biar Abraham menyatukan Engkau saja. Di dalam nama Yesus kami percaya di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami akan diubahkan. Setiap ikatan cengkeraman, roh jahat, sakit, penyakit apapun yang mengikat kehidupan kami, semua akan terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kemenangan juga menjadi bagian kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami tolak segala bentuk sabotase, intimidasi dan jahat. Iblis sedang dukun roh apapun yang menusuk, mencuri kebenaran firman, mengalihkan pikiran kerjaan kami. Kami tolak semua, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya di saat kami mendengarkan firman ada pemulihan, pelepasan, mujizat terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom, salam sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada, walaupun kita tidak bersama-sama secara fisik tubuh, tetapi secara roh kita satu di dalam Tuhan. Hari ini hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan. Jadi kehidupan kita juga harus bangkit, harus menang. Jangan terus hidup di dalam ketakutan atau pergumulan apapun. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di dalam Yohanes 20:19. Yesus mendapatkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Dia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Firman Tuhan saya berikan dulu kebangkitan dan sukacita. Ketika Yesus bangkit, maka tidak ada alasan lagi, tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita. Memang kebangkitan Yesus tidak secara langsung menyelesaikan semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kebangkitannya memberi suatu kepastian bagi kita kalau maut saja sudah dikalahkan. Jadi bersyukur kita sebagai orang percaya menyembah Allah yang hidup, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Saat ini saya kasih sebuah umat Kristen di muka bumi ini merayakan hari kebangkitan. Jadi kita memiliki Allah yang luar biasa, Yesus yang menang, bukan Yesus yang kalah. Saudara kasih, kalau Dia mati tidak bangkit, percuma saudara beribadah, percuma saudara datang atau menyembah Tuhan. Tetapi karena Dia bangkit, kehidupan kita harus bangkit juga. Saudara, kita lihat di sini, mengapa kebangkitan Yesus merupakan jaminan sukacita. Ayat 19-20 kita baca tadi, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Mengapa kebangkitan Yesus menjadi jaminan sukacita?
Yang pertama karena dia mengubah pola pikir kita, pola pikir dari murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya hidup dengan ketakutan, kegelisahan. Karena di saat Yesus ditangkap, Yesus mati di kayu salib, sedangkan semua mulai kembali kepada profesi masing-masing. Mereka dalam ketakutan, tetapi di dalam cerita ini sudah dikasih, mereka berada di dalam satu tempat yang terkunci karena mereka takut dengan orang-orang Yahudi saat itu. Selain dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita juga saat-saat ini yang terjadi, setiap manusia atau siapapun mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Saat ini mungkin engkau yang sudah biasanya beribadah hari Minggu sudah tidak bisa lagi tinggal diam di rumah, tetapi percaya Tuhan tetap hadir dimanapun engkau berada. Saat ini engkau di rumah, Yesus datang mengunjungi saudara seperti murid-murid, dan dia menunjukkan tangannya yang berlubang paku, dan Yesus hadir dikatakan sekasih dia bisa menembus tempat yang mereka tinggal dengan pintu yang terkunci, tetapi dia bisa menembus. Sekarang kasih dia bangkit, kehidupannya diubahkan, dan Yesus saat itu sudah tidak lagi dibatasi dengan ruang, waktu, tempat, dan keadaan. Dia hadir dan dia menyatakan kepada murid-murid, dan ketika sekasih dia sampai pada murid-murid yang lagi berkumpul, mereka sangat bersuka cita. Dan sekasih bersuka cita tadi saya katakan bukan karena masalah mereka sudah selesai, tapi karena mereka melihat Yesus. Di saat mereka melihat Yesus, pola pikir mereka langsung berubah. Mereka teringat kembali sejak Yesus bersama-sama dengan mereka bahwa Yesus akan mati dan dia akan bangkit kembali. Saya percaya kehidupan kita juga sebagai orang percaya, di saat kita berjumpa dengan Tuhan, kehidupan kita akan berubah. Menjadi pertanyaan, kalau kehidupan kita tidak berubah, saudara, itu kembali dari pribadi kita. Karena Yesus hadir, dia sanggup merubah pribadi saudara. Tinggal respon dari kita, karena manusia diberikan satu kehendak bebas untuk mau berubah atau tidak mau berubah. Saudara kasih, saya lihat di dalam cerita firman Tuhan, Sakeus, dia seorang pemungut cukai. Dikatakan saya kasih, di saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kehidupannya diubahkan. Sampai dikatakan sekasih orang-orang yang sudah dirugikan, orang-orang yang sudah dia tagih pajak, yang dia sudah membuat mereka mengalami kerugian, dia kembalikan sampai beberapa kali lipat. Jadi kehidupannya berubah sampai dia mengundang Yesus hadir di dalam keluarganya untuk duduk makan bersama-sama dengan keluarga. Siapa sih? Jadi Sakeus di saat dia berjumpa dengan Yesus, dia berubah. Rasul Paulus berjumpa juga dengan Yesus, dengan Allah saat itu menyatakan dirinya, kehidupannya juga berubah. Dan banyak tokoh-tokoh Alkitab di saat mereka berjumpa dengan Tuhan, kehidupan mereka berubah. Kehidupan kita juga sebagai orang percaya, di saat kita berjumpa dengan Tuhan, kehidupan saudara harus berubah. Kalau kau sudah berubah saat ini, terus mempertahankan iman saudara, jangan kembali lagi dengan karakter lama. Karena di saat engkau berubah, karakter lama semua sudah ditinggalkan. Karena saya melihat akhir-akhir ini banyak jemaat Tuhan yang sudah mulai kembali dengan karakter lama. Mungkin karena sudah tidak beribadah, mungkin karena sudah tidak beribadah, berdoa lagi di gereja, kehidupan lama mulai muncul menguasai kehidupan kita. Oleh dari sebab itu, walaupun kita saat ini ada di rumah, tetapi terus berdoa menyembah Tuhan agar jangan karakter lama muncul. Jangan kehidupan lama muncul, emosi, amarah, itu yang kembali mengikat kehidupan kita. Biar kehidupan kita jadi berkat, jadi saksi. Berikut yang kedua, sekasih, mengapa kita Yesus menjadi jaminan sukacita? Yang kedua di sini ayat 21 dikatakan,
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi yang kedua di sini mengatakan sekali, dia menjawab setiap pertanyaan, segala pertanyaan dari murid-murid yang mulai ada keraguan, ketakutan, dan dia hadir untuk menjawab. Saudara kasih, bahwa inilah saya sebagai anak Allah yang bisa bangkit dan bisa ada di tengah-tengah kamu. Jadi sudah sih, dia menjawab setiap pertanyaan kita. Seringkali membuat orang tidak bersuka cita dan berada di dalam ketakutan atau tekanan karena pikirannya bertumpuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Saat ini mungkin engkau jemaat Tuhan berada di dalam situasi seperti ini dengan virus yang ada, virus corona, membuat begitu banyak pertanyaan dalam pribadi saudara. Kenapa seperti ini? Kenapa kami tidak bisa beribadah? Kenapa kami harus tinggal di rumah? Dan banyak pertanyaan yang mulai terjadi. Apa ini sudah akhir zaman? Kok bagaimana? Karena saya banyak dihubungi oleh orang-orang dan mereka mulai berbicara tentang kejadian yang terjadi, dan mulai ada kekhawatiran, mulai ada ketakutan. Ada yang datang sampai minta berdoa, mengalami sakit tekanan. Karena apa saja sih? Dengan kejadian yang terjadi, dengan virus yang terjadi, secara fisik mereka tidak mengalami atau mendapat virus itu, tetapi secara roh mereka bisa rasakan itu, virus itu, dan buat ada ketakutan. Nah, saat ini Yesus sudah bangkit. Dia menjawab setiap pertanyaan saudara. Kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus ragu? Jadi di sini diuji setiap iman percaya kita sebagai orang-orang percaya. Jangan sampai kita meragukan kehadiran Yesus di muka bumi ini yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Selain bukti Yesus bangkit, kita sudah menyanyi tadi. Ada satu lagu yang dikatakan bahwa kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Jadi saya kasih, kubur kosong itu bukan cuma satu pribadi yang melihat, sampai ada yang menjaga kubur kosong itu. Dan dikatakan batu yang besar yang menutup kubur itu terbuka. Saudara kasih, tadi saya katakan Yesus waktu dia bangkit, saya kasih, dia Allah dan dia mampu secara roh, saya kasih, dia bisa keluar. Tetapi kenapa batu itu bisa dikulik? Membuktikan sekasih bahwa dia berkuasa. Kalau dia tidak kulik batu itu, orang tidak akan pergi lihat pribadinya yang ada di dalam. Tetapi waktu batu itu dikulik, supaya orang bisa masuk, lihat Yesus tidak ada di dalam. Yesus sudah keluar. Jadi membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah dia bangkit. Dan berikut yang kedua, menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus hadir bagi murid-murid yang lagi ketakutan, bukan cuma secara roh, bukan cuma orang-orang yang punya penglihatan, punya karunia penglihatan yang lihat ini Yesus sudah hadir, yang lain tidak bisa lihat. Walaupun dia masuk dalam pintu yang terkunci, secara roh dia masuk, tetapi selain kasih dia hadir secara fisik. Sampai saat itu ada Thomas di dalam, dia tunjukkan lubang paku di tangan, di kaki, di lambung. Dia katakan, Thomas, kalau kau tidak percaya, tusuk jarimu. Dia hadir secara fisik, bukan cuma secara roh. Jadi dia menampakkan kepada murid-murid itu. Dan bukti yang ketiga, sudah dia naik ke surga. Nanti kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi dia hadir menampakkan diri bagi manusia, bagi murid-murid, bagi orang-orang yang ada saat itu selama 40 hari. Dan dikatakan dia naik ke surga, disaksikan oleh 500 pasang mata dan 500 orang yang hadir menyaksikan Yesus naik, terangkat. Saudara dikasih, jadi ini membuktikan bahwa Yesus dia Allah, dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Jadi membuktikan bukan cuma satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi yang melihat, tapi ada 500 pasang mata pribadi yang melihat bagaimana Yesus bangkit. Jadi itu bukti Yesus bangkit. Dan saudara kasih dikatakan juga murid-murid diubahkan yang ketakutan jadi pemberani di saat Yesus bangkit. Dan saudara kasih dikatakan juga gereja berdiri di saat Yesus bangkit. Gereja berdiri, kekristenan bertumbuh berlipat kali ganda dari 120, karena waktu di Hotel Yerusalem itu ada 120 berbicara tentang angka kesudahan, angka berakhirnya kedagingan. Ada 120 murid yang mengalami pencurahan Roh Kudus, dan dari 120 ada berlipat kali ganda lagi 500. Petrus berkhotbah 3.000, 5.000, dan terus bertambah-tambah. Gereja bertumbuh, orang-orang percaya, orang Kristen yang menerima Yesus bertumbuh. Dan bukti Yesus bangkit, sehingga dikatakan sekasih ibadah berubah hari Minggu. Kenapa? Kemarin kita sudah rayakan hari Jumat Agung, Jumat Agung Yesus mati, dan hari yang ketiga itu hari Minggu dia bangkit. Makanya kenapa orang-orang Kristen saat ini beribadah hari Minggu, sehingga di dalam minggu pertama hari Minggu. Karena hari Minggu berbicara tentang kemenangan. Di saat kita beribadah hari Minggu itu berbicara tentang kemenangan, kehidupan orang-orang percaya yang sudah menang. Menang dari maut, menang dari kutuk kemiskinan, kegagalan, sakit, penyakit. Jadi saya mengatakan dengan jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau adalah orang pemenang. Jangan hidup dengan kutuk, jangan hidup dengan kemiskinan, kegagalan, jangan hidup dengan terus pergumulan. Engkau sudah menang saat ini. Jangan berkata bahwa ini Tuhan izinkan. Sampai kapan engkau terus dalam pergumulan? Saatnya engkau menerima hal-hal yang besar, bahwa engkau adalah orang-orang yang diberkati. Dan bukti Yesus bangkit, Alkitab dikatakan adanya Alkitab perjanjian baru yang setara dengan perjanjian lama. Karena ternyata sekasih dengan Alkitab perjanjian baru menceritakan tentang kehadiran Yesus, itu penggenapan dari perbuatan di dalam perjanjian lama. Itu bukti kebangkitan Yesus. Dan sekasih, dan bukti Yesus bangkit dikatakan sekasih mujizat terjadi di dalam nama Yesus. Dengan kebangkitan Yesus sekasih ada kuasa, ada mujizat di dalam nama Yesus. Makanya nama Yesus bukan sekedar nama biasa. Di saat engkau memiliki iman yang sungguh, di saat engkau mengalami pergumulan, engkau sakit, engkau menyebut di dalam nama Yesus sakit penyakit terlepas, kesembuhan terjadi. Hal itu terjadi karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit. Ada kuasa di dalam nama Yesus, dan di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi. Kalau darah Yesus itu menyucikan, makanya kalau engkau berdoa di saat engkau mengalami pergumulan, sakit penyakit, berdoa di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi. Kalau engkau berdoa dalam darah Yesus itu menyucikan kehidupan kita. Dia menyucikan setiap dosa-dosa kita, karena dia sudah bayar dengan darah yang tertumpah di kayu salib. Nah, yang terakhir di sini dikatakan sekasih kebangkitan dan sukacita. Dikatakan ayat 22-23 di sini dikatakan yang terakhir. Dan sesudah berkata demikian, ia menghukusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kau mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kau menyatakan dosa orang, dosanya tetap ada. Jadi yang terakhir dikatakan dia memberikan Roh Kudus. Di saat dia berjumpa dengan murid-murid yang lagi ketakutan saat itu, dia katakan, terimalah Roh Kudus. Dia menghukusi mereka. Terima Roh Kudus. Maka yang terjadi hamba-hamba Tuhan yang diurapi saat ini, mereka mempraktekkan, mendemonstrasikan setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan hal itu bisa terjadi karena Yesus sudah berjanji dia akan memberikan kuasa otoritas itu
di saat dia naik ke surga. Nah, saat ini Yesus naik ke surga, otoritas itu diberikan bagi orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan. Makanya yang ketiga di sini dia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai penolong. Roh Kudus itu sebagai pribadi, bukan hanya sekedar kuasa. Makanya jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus yang dalam pribadimu jangan engkau dukakan dengan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kuasa kegelapan maupun atau apapun bisa melumpuhkan gereja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Karena gereja-gereja Tuhan yang penuh kuasa, penuh urapan, iblis tidak mudah untuk menyusup menghancurkan gereja itu. Selain kasih. Tapi ada satu yang paling melumpuhkan kegerakan Tuhan di akhir zaman yang terjadi saat ini. Itu namanya disunity. Itu yang disebut dengan perpecahan. Iblis menyusup di dalam pelayanan, di dalam gereja-gereja untuk menaburkan benih-benih perpecahan supaya jemaat Tuhan tidak terfokus dengan jiwa-jiwa, tidak terfokus untuk masuk dalam penuaian. Jemaat Tuhan hanya terfokus dengan hal-hal ke dalam, saling menjatuhkan. Nah, ciri-ciri disunity itu sering kasih mulai menebarkan gosip, mulai menebarkan saling tidak percaya satu dengan yang lain, tidak percaya dengan gembala, tidak percaya dengan hamba-hamba Tuhan, gembala tidak percaya jemaat, jemaat tidak percaya gembala. Itu diawali dengan gosip, perkataan-perkataan sia-sia, iri hati, kesombongan, keangkuhan. Jadi marilah kehidupan kita ubah pola pikir kita. Saatnya kita masuk dalam satu penuaian. Saatnya dengan kejadian yang terjadi dengan virus corona, saudara kita sih, saatnya kita berdoa untuk masuk dalam penuaian besar. Jangan biarkan iblis merebut jiwa-jiwa yang ada saat ini. Virus corona berbicara tentang roh kematian. Jangan biarkan jiwa-jiwa yang ada di muka bumi ini mati konyol. Saatnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk berdoa. Karena tugas kita sebagai amanat agung memberitakan Injil kepada siapapun dan bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu perlengkapan kuasa otoritas untuk membebaskan jiwa-jiwa, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Bukan kita hanya berputar-putar di dalam atau cuma ke dalam. Saatnya kita bersatu, jemaat Tuhan bersatu, hamba-hamba Tuhan bersatu, bukan saling menyerang satu dengan yang lain dengan menunjukkan kehebatan, pemakaian karunia atau apapun. Masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda, jubah yang berbeda-beda. Tetapi kita harus satu. Di dalam pribadi kita ada tangan, kaki, mulut, tetapi satu tubuh. Demikian juga karunia-karunia yang berbeda, tetapi satu roh. Jadi itu sudah kasih. Inilah firman Tuhan yang bisa menguatkan kita, membangkitkan iman percaya kita, bahwa Yesus yang kita sembah, Dia sebagai pemenang. Dia sudah bangkit saat ini. Dia hidup berkuasa. Dia menyatakan diri bahwa Dia hidup. Dia mampu mengalahkan maut. Jadi kehidupan kita, apa yang kau takutkan saat ini dengan hal-hal yang terjadi, musibah akhir zaman, jangan pernah kau takut, tetapi kau tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihak. Dia sanggup membela engkau, Dia sanggup menyelamatkan engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang dalam ketakutan, engkau dalam keraguan, kegelisahan, bangkit kembali, percaya Yesus sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut. Dan virus ini tidak usah takut, dia akan berakhir di saat engkau bersatu-satu. Di saat ada kesatuan, semua akan dilakukan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat kita naikkan doa, bersekutu, bersatu, belas kasihan Tuhan turun akan terjadi.
Dan kita naikkan doa-doa peperangan untuk bebaskan jiwa-jiwa yang ditawan, diikat oleh kuasa gelap. Saya undang pelanggan antar untuk masuk, maju ke depan, kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya yang kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saat ini saya akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun kau berada, yang saat ini memberi diri untuk berpuasa. Karena saya terus mengarahkan jemaat Tuhan di dalam situasi keadaan yang terjadi saat ini. Jangan engkau diam dan engkau anggap remeh, tetapi berilah dirimu untuk berpuasa, ikat pinggang, dan hanya dengan doa-doa puasa engkau akan melihat hal-hal yang besar Tuhan akan kerjakan di dalam pribadimu. Engkau tidak akan terbawa dengan situasi apapun yang terjadi saat ini. Mari jemaat Tuhan yang berpuasa saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bicara pada terima api, terima berdoa, terima terus, terima kuasa kebangkitan itu. Dan apapun kebutuhan jemaat Tuhan saat ini, apapun yang menjadi kebutuhan, yang buka jalan campur tangan dalam nama Yesus. Saat ini mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, dimanapun engkau berada jemaat Tuhan yang sakit, mari engkau angkat tangan. Yang lemah, yang ada ketakutan saat ini, kekhawatiran, yang terikat, saat ini mau buka hati saat ini. Ada pemulihan akan terjadi, pelepasan akan terjadi. Di dalam nama Yesus berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan urapan Tuhan. Terima urapan kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima urapan kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, urapan Allah terus, kuasa dari satu mencapai dimanapun engkau berada, ada kuasa Allah dari yang mulai lemah tapi dikuatkan sendiri, roh kejalan-jalan sendiri, pastikan sendiri. Dalam nama Yesus, kesembuhan kelepasan terjadi, yang terikat bebaskan, lepaskan di dalam nama Yesus. Ringka pada saudara pada saudara. Dan saat ini mau berdoa seluruh jemaat Tuhan yang ada, dimanapun engkau berada, yang lagi menonton acara live streaming ini, mari engkau mengangkat tangan
Karena engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan angkat tangan, ada urapan Allah yang akan turun mengalir dalam pribadimu saat ini. Di dalam nama Yesus, terima urapan baru, terima urapan baru, terima urapan baru, terima urapan doa kami sanggup menjangkau di mana pun berada saat ini. Haleluya. Terima semua di dalam mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Kami percaya akan masuk pada satu penuaian yang besar terjadi. Dan segala virus-virus apapun semua akan dilalukan di dalam nama Yesus. Dan kami bebas memuji, menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan. Ambil alih kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan setiap benih firman Tuhan setiap hati kami. Biar kehidupan kami jadi berkat, jadi saksi di mana yang berada. Di dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, susah hiburkan, kekurangan berkati, pergumulan berikan kemenangan, yang terikat lepaskan di dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita akan memberi saudara. Saudara, saya percaya saudara yang begitu mengasihi Tuhan, saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Saudara memberikan persembahan, saudara ingin kumpulkan terlebih dahulu di rumah, kemudian nanti disampaikan kepada hamba Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan ini membutuhkan dana, saudara. Untuk mendukung, untuk menopang pelayanan umat ini, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sementara saudara memberikan dengan sukarela, dengan hati yang penuh sukacita, kami akan menaikkan satu pujian. Haleluya. Yes.
I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even I don't see it, you're working. Even I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Wake up, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord, and you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are. And you are. We make miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan dengarkan sebagian dari pengumuman atau penyampaian dan akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kepada Bapak Gembala kami persilakan. Baik, shalom, salam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penyampaian untuk jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Rahmat Keratahan, untuk kegiatan ibadah masih seperti biasa. Belum ada ibadah di rumah-rumah atau di gereja, yang ada cuma persekutuan yang di rumah keluarga. Yang pada di rumah itu yang pria pembapak, kaum ibu, pemuda remaja untuk sementara belum. Jadi yang ada itu saudara persekutuan yang ada di keluarga masing-masing. Jadi kita harus tetap mengikuti setiap himbauan pemerintah yang ada untuk memutuskan virus COVID-19 yang ada, yaitu virus corona. Jadi himbauan pemerintah kita harus ikuti. Walaupun saudara mungkin memiliki iman yang besar, tetapi kita juga harus memiliki hikmat. Saudara kasih, jadi dijauhkan dari segala untuk pertemuan-pertemuan apapun. Jadi untuk sementara ibadah kita masih tetap yang ada di rumah, dan minggu depan mungkin ada juga di tempat ini untuk live streaming yang ada. Jadi jemaat Tuhan terus berdoa biar hal yang terjadi, virus yang ada bisa berlalu, karena saya percaya dengan doa-doa kita sanggup untuk merubah hal-hal yang terjadi saat ini. Jadi kita tetap kuat. Hari ini hari Paskah, hari kebangkitan Kristus, hidup kita juga harus bangkit saat ini. Jangan lemah, jangan khawatir, jangan ada ketakutan, karena dengan ketakutan itu yang membuat saudara mengalami sakit. Bukan sakit karena corona, tapi sakit karena ketakutan. Dan kuat berdoa, karena iblis juga dukun manfaatkan dengan keadaan yang terjadi. Dia bisa menyerang saudara di saat engkau takut, di saat engkau mulai ada kekhawatiran. Nggak usah takut untuk mau makan. Orang di kampung ini banyak yang mau makan, saudara. Jadi tidak kelaparan,
Dan janji Tuhan, Tuhan akan siapkan semuanya. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan siapkan. Malah berkat Tuhan akan melimpah di saat situasi yang ada seperti ini. Saudara juga akan diberkati luar biasa. Karena saya melihat jemaat Tuhan di situasi yang ada beberapa yang diberkati. Karena saya berdoa motor-motor baru ada berapa saat ini. Ternyata luar biasa. Yang bilang ada virus, mau susah cuma ada lebih kaya diberkati. Jadi puji Tuhan. Dan banyak hal-hal yang saya lihat. Jadi itu cuma karena doa. Jadi saat kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Jadi kuat dan terus sehati. Jangan saling menyerang satu dengan yang lainnya. Jangan saling menjatuhkan, tetapi kita bersatu. Karena iblis berusaha untuk menyusup, karena doa kita sangat berkuasa. Doa kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saatnya kita untuk menuai jiwa-jiwa, bukan cuma putar-putar di dalam. Sudah saatnya kita untuk keluar. Peperangan kita harus peperangan yang naik level, bukan level di bawah itu cuma di dasar terus. Jadi saya kasih jadi terang terus bersatu. Dan jemaat Tuhan mungkin yang sakit atau melalui ingin berdoa atau apapun, boleh melalui HP saja. Atau ada yang dari luar-luar yang sering telepon mau datang, saya minta maaf karena orang juga harus mengikuti anjuran pemerintah. Boleh melalui HP. Mujizat Tuhan bisa terjadi. Kalau saudara menonton ini, saya percaya juga ada mujizat terjadi, ada pelepasan terjadi. Karena Allah yang kita sembah, Dia tidak dibatasi ruang, waktu, tempat, dan keadaan. Dia hadir dalam pribadi saudara. Terima kasih bagi pelayan-pelayan altar yang sudah hadir saat ini dengan pujian ibadah yang luar biasa. Saya merasakan urapan yang luar biasa, dan itu juga saya percaya jemaat Tuhan juga rasakan urapan yang luar biasa. Saat ini pelayan-pelayan, pemain musik, leader singers yang sudah hadir, dan terima kasih yang sudah menggunakan alat ini untuk internet ini. Terima kasih yang sudah hadir dan kerjasama kita yang luar biasa. Mungkin itu saja penyampaian, dan kita akan tutup ibadah kita saat ini. Kita akan tutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah perayaan Paskah hari kebangkitan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau selalu nyata di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, jemaat Tuhan dimanapun kami berada, semua Engkau memberkati ya Tuhan. Dan putuskan, gagalkan semua kutuk kegagalan, kemiskinan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun yang mengikat, semua terlepas di dalam nama Yesus. Kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati karena kami mengandalkan Engkau ya Tuhan. Pintu berkat terus mengalir tercurah atas kehidupan kami. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Karena dengan kehadiran Yesus di muka bumi ini, Dia berjumpa dengan murid-murid yang lagi ketakutan. Dia hanya mengucapkan damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini tidak diberikan oleh dunia atau siapapun. Biar damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kami, umatmu, jemaatmu, dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus terjadi. Berkati juga pergumulan kami jemaat Tuhan dengan pembangunan gereja, pintu terus terbuka. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kekuatan kami terbatas, tapi Allah yang kami sembah tidak terbatas. Waktu singkat berdiri, nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, kebongkakan kesetiaan turun, saling mengasihi satu sama lain.
terlebih kami mengasihi Engkau. Iblis setan itu pun tidak punya kekuatan untuk menyusup, menaburkan benih perpecahan, pertengkaran, iri hati, kedengkian, kesemuan kamu. Putuskan, gagalkan di dalam nama Yesus. Ikat kami semua dengan tali kasih, saling mengasihi satu dengan lain. Terlebih kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, serahkan jemaat Tuhan yang sakit di rumah dimanapun, sembuh. Yang mulai jauh di jalan kasih-Mu terikat, lepaskan. Buat kerinduan terus untuk mencari Engkau, terus berdoa, memuliakan, meninggikan Engkau ya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan juga yang sedang membawa berkat-berkat baik, berkat perpuluhan, berkat hulu hasil, berkat datang, dan apapun yang sudah jemaat Tuhan lakukan untuk pembangunan gereja, Tuhan balas berlipat kali ganda, bukan 30, 60, tapi 100 kali lipat. Waktu singkat kembalikan berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga ya Tuhan pemerintah negara kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, di dalam menjalankan roda pemerintahan taruh takut akan Engkau. Terlebih yang ada di Nusa Tenggara, bupati, wakil bupati, dan semua jajaran yang ada di dalam melaksanakan program pemerintah, biar hikmat Allah turun. Kami berada dalam satu daerah yang maju, sukses, dan diberkati. Dan kami tolak semua virus-virus yang menyusup di bangsa kami Indonesia, di Nusa Tenggara. Tolak semua roh kematian, putuskan di dalam nama Yesus. Yang lagi sakit dengan virus corona saat ini sembuh. Tidak ada yang mustahil. Rika pada sang neraka balas sakar. Di dalam nama Yesus, biar kami bisa kembali dengan aktivitas kami masing-masing, bebas memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Ambil alih semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik, dahsyat, luar biasa. Sertai kami juga yang ada di tempat ini, akan kembali jaga pelihara. Kuduskan transportasi apapun yang akan digunakan. Putuskan semua roh maut, roh kecelakaan, roh apapun yang menyusup. Putuskan, gagalkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba tempat tujuan yang tidak kurang satu apa-apa. Biarlah berkat-berkat Allah turun atas Musa ini. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat jasmani rohani, berkat perlindungan, kesejahteraan, kelimpahan tercurah atasmu. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Masa depan yang penuh harapan. Engkau akan terus diangkat semakin naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Dipromosikan menjadi alat yang heran dan luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pulanglah dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kemuliaan bagi di tempat maha tinggi, Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Mari jaga mengaku Yesus kami yang berkuasa atas alam semesta. Hosana, hosana bagi anak Hosana, hosana, hosana bagi ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sudah. Baik, kami silakan.